ini adalah untuk materi pertama kita. Materi pertama kita ini dengan topik peran akuntansi dalam manajemen strategi. Nah, untuk subpokok bahasan pada materi ini, kita akan membahas 3 subpokok bahasan. Yang pertama, perusahaan di tengah persaingan. Yang kedua, bagaimana peran akuntansi manajemen dan manajemen strategis. Yang ketiga, jenis informasi apa saja yang disediakan akuntansi manajemen untuk perusahaan. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama, perusahaan di tengah persaingan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di sekitar kita begitu banyak terdapat perusahaan dengan berbagai macam aktivitas dan bidang usaha serta produk yang berbeda. Nah, mulai dari perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur atau perusahaan yang membeli bahan mentah untuk diolahnya menjadi bahan jadi. Selanjutnya, demikian juga dalam skala usaha, terdapat berbagai ukuran perusahaan yang berbeda. Ada perusahaan yang hanya memiliki 1-2 orang karyawan seperti toko, seperti warung. Kemudian ada juga perusahaan yang mempunyai puluhan karyawan seperti mungkin usaha swalayan dan usaha-usaha menengah lainnya. Kemudian ada juga perusahaan yang malah membutuhkan banyak karyawan, ratusan hingga ribuan karyawan. Mungkin adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan karyawan yang sangat banyak. Kemudian, perusahaan sendiri harus mampu menghasilkan laba, di mana laba itu adalah selisih antara pendapatan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya. Kita bandingkan dengan pengorbanan ekonomi atau biaya-biaya yang kita keluarkan. Jadi selisih antara pendapatan dan biaya dapat kita hitung sebagai laba. Kemudian, kegiatan utama perusahaan yang pertama adalah mendesain produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membuat produk dan jasa secara cost efektif. Yang ketiga, setelah perusahaan mendesain produk, kemudian membuat produk itu sendiri, yang terakhir adalah memasarkan produk jadi tersebut. Nah, di sini peran akuntan manajemen sangat penting dalam mendukung pengelolaan perusahaan. Nah, tanpa dukungan informasi keuangan yang memadai, maka berbagai fungsi manajemen dalam perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, contohnya, ketika informasi keuangan tidak akurat, maka pengambilan keputusan hanya didasarkan pada dugaan saja, tidak ada data atau informasi yang akurat. Kemudian, tanpa informasi keuangan yang akurat, tentu akan menjadi kurang jelas arah dan tujuan dari perusahaan ini. Selanjutnya, tanpa informasi keuangan yang akurat, tentu akan terjadi kekeliruan dalam keputusan investasi, pemilihan produk, pasar, atau proses pemanufakturan yang tidak sesuai dengan tujuan strategis. Nah, sehingga kebutuhan informasi keuangan yang akurat sangat penting. Nah, di situ peran dari akuntan manajemen. Selanjutnya, akuntansi manajemen mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan pengelola perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang tepat yang diambil oleh perusahaan tentu akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif di tengah persaingan terbuka. Nah, informasi keuangan disediakan untuk masing-masing fungsi utama manajemen. Yang pertama adalah manajemen strategis, di mana manajemen strategis membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan pemilihan produk, metode produksi, saluran pemasaran, dan hal lain yang bersifat jangka panjang. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana meliputi penganggaran serta perencanaan laba, kemudian pengelolaan arus kas dan keputusan lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengendalian manajemen dan operasi, di mana
sangat membutuhkan informasi keuangan demi memberikan dasar yang wajar serta efektif untuk mengidentifikasi operasi yang tidak efisien dan untuk memberi penghargaan serta dukungan kepada para manajer yang paling efektif. Nah, yang terakhir, penyiapan laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan keuangan tentu membutuhkan informasi keuangan yang akurat tentang berbagai aset, kewajiban, serta berbagai biaya selama periode tertentu. Nah, jadi perusahaan di tengah persaingan tentu harus meningkatkan segala aspek yang mendukung untuk menjadikan perusahaan tersebut tetap kompetitif. Nah, itu adalah pokok bahasan kita yang pertama terkait dengan perusahaan di tengah persaingan. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah akuntansi manajemen dan manajemen strategis. Nah, hal lain yang harus selalu diingat oleh setiap pengelola perusahaan adalah bahwa perusahaan tidak sendirian ketika beroperasi di suatu wilayah tertentu. Nah, perusahaan selalu memiliki pesaing, sehingga setiap perusahaan harus membangun strategi yang tepat demi memenangkan persaingan dalam suatu pasar tertentu. Nah, tanpa memenangkan persaingan, tujuan perusahaan tersebut tidak akan tercapai. Karena itu, di antara berbagai fungsi manajemen yang paling penting adalah fungsi manajemen strategis. Nah, terdapat 3 jenis strategi kompetitif pokok. Yang pertama adalah strategi keunggulan biaya. Nah, strategi ini merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Nah, keunggulan biaya biasanya muncul dari produktivitas dalam proses produksi, distribusi, atau administrasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah strategi diferensiasi, di mana strategi ini merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara mengembangkan dan mempertahankan nilai unik yang dirasakan oleh pelanggan. Yang ketiga, terdapat yang namanya strategi fokus, di mana pada strategi ini merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara memusatkan perhatian pada segmen pasar yang spesifik. Nah, manajemen strategi ini merupakan proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value atau nilai perusahaan terbaik demi mewujudkan visi organisasi. Nah, selanjutnya dalam proses mengidentifikasi strategi kompetitif yang kita bahas sebelumnya tadi, tentu ada langkah-langkah yang harus dilalui atau dilakukan oleh setiap perusahaan. Yang pertama, perlu melakukan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Nah, jadi analisis SWOT ini merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan kritis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, analisis SWOT ini meliputi yang pertama adalah kekuatan. Kita harus menilai apa kekuatan perusahaan kita. Yang kedua, apa kelemahan perusahaan kita. Yang selanjutnya adalah kita harus menilai apa peluang yang ada bagi usaha kita dan apa saja ancaman dalam kita mencapai peluang-peluang tersebut. Yang kedua, kita dapat mengembangkan ukuran yang relevan dan dapat diandalkan, seperti faktor keuangan, faktor pelanggan, dan juga faktor proses bisnis internal. Tidak luput juga faktor pembelajaran dan inovasi dan faktor lain-lainnya. Nah, yang ketiga, tahapan dalam mengidentifikasi strategi kompetitif adalah mengembangkan sistem akuntansi strategis, di mana mengembangkan sistem akuntansi yang strategis sangat membantu manajemen mencapai faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan. Nah, subpokok bahasan yang terakhir ini terkait dengan jenis informasi yang disediakan oleh akuntansi manajemen. Nah, sebelumnya saya mau review terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi itu merupakan aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka
mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini merupakan sistem akuntansi di mana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian, tugas penting akuntansi manajemen adalah mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan pengelola perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan lebih kompetitif di tengah persaingan terbuka. Nah, jenis informasi yang dibutuhkan oleh berbagai posisi manajemen tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti manajer keuangan. Nah, manajer keuangan membutuhkan segala jenis informasi yang terkait dengan aktivitas keuangan yang dilakukan perusahaan, mulai dari besarnya biaya bunga, tingkat pengembalian atas investasi, tingkat pengembalian modal, rasio hutang, dan sebagainya. Yang kedua, manajer produksi. Manajer produksi membutuhkan informasi seperti perincian biaya produksi total, biaya produksi per unit, jumlah biaya produksi berdasarkan metode biaya langsung, dan sebagainya. Yang ketiga, manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran membutuhkan informasi seperti berbagai biaya sebagai dasar penetapan harga jual, kemudian metode penetapan harga jual produk, dan sebagainya. Yang ketiga, controller. Perusahaan membutuhkan segala macam informasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan seluruh bagian organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun, seperti anggaran perusahaan, varians biaya, dan sebagainya. Yang terakhir, top management. Nah, top management ini membutuhkan segala informasi yang terkait dengan berbagai keputusan strategis perusahaan, seperti proses penyusunan anggaran yang dimiliki perusahaan, informasi untuk pengembangan perusahaan, dan sebagainya. Nah, kemudian informasi untuk pengambilan keputusan internal ini akan digunakan perusahaan untuk yang pertama perencanaan, yang kedua pengarahan, yang ketiga motivasi, yang keempat pengendalian, yang kelima penilaian kerja. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tugas penting akuntansi manajemen adalah mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan pengelola perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, demikian penjelasan terkait materi pertama kita yang dengan topik kita, yaitu peran akuntansi dalam manajemen strategi. Nah, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan di Google Classroom. Nah, baik, akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.